Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Ustadz Mualimin, Buya Akmal, dan juga rombongan PRM dari Padang Gintungan dan juga Dewan Guru dari Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Pulau Punjung yang saya hormati. Sebetulnya pengalaman Mas Inggit ini lebih banyak daripada saya. Mas Inggit sudah sampai Sulawesi Tengah dan sebagainya. Saya ini cuma jago kandang. Jago kandang cuma di Jogja aja. Baru pertama kali merantau di umur segini. Jadi kalau Mas Inggit ini dari pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah, jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu atau mungkin Ustadz Mualimin dan Buya Akmal, nanti kalau ada siswa yang berpotensi untuk menjadi dai ulama di tingkatan aliyah, nanti bisa masuk di PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Sekarang sudah pendaftaran gitu? Sudah mulai pendaftaran. Jadi biayanya gratis. Cuma membayar 250.000 ya sini. 250.000 itu sudah termasuk asrama dan makan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi ya itu harus mengabdi. Nanti mengabdinya bisa ditarik ke sini. Jadi itu mungkin bisa menjadi informasi bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti kalau ada yang berpotensi demikian, bisa mencari info melalui Mas Inggit ini nanti coba. Nah, kalau bisa sehingga nanti bisa sarana perkaderan juga untuk menambah dai-dai di atau apa namanya pejuang-pejuang di Muhammadiyah di Dharmasraya ini. Kalau saya alma mater saya UIN. Nah, tapi alumni dari Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Gitu. Jadi sebelum saya kesini sebenarnya awalnya cuma mau silaturahmi ke rumahnya Pak Mualimin ini. Karena kebetulan saya ketemu dengan Kak Ira. Jadi Kak Ira ini teman dari ibu saya. Jadi Kak Ira itu di SD, main di SD saya. Jadi sebelum saya kesini itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya guru SD. Guru SD kurang lebih selama 3 tahun. Guru SD sekaligus saya juga di Mualimin Pak waktu itu. Jadi nyambi apa aja. Guru SD, Mualimin, kemudian bangun usaha pariwisata. Jadi itu pertama kali perjumpaan saya dengan Kak Ira. Kemudian saya ngabari ibu bahwa saya lagi di Dharmasraya, kemudian disambungkanlah ke Kak Ira terus harus mampir ke rumah. Ya sudah, insya Allah mampir, ternyata malah dibawa ke sekolah sini. Nah gitu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi saya sebetulnya ini sebelum kesini mendapatkan beasiswa S2 penuh di Universitas Ahmad Dahlan. Tapi ya saya tolak. Karena saya memilih ke sini. Saya memilih ke Sumur Kudus buat mengabdi. Tawaran Buya, ya sudah pada akhirnya beasiswa S2 itu saya tolak. Ya, rodok apa ya? Sombong dikit gak apa-apa. Menolak beasiswa S2 penuh buat ke pedalaman Sumatera Barat. Tapi insya Allah karena ya pengen mencari pengalaman dan sebagainya, membuka wawasan, dan untungnya dengan demikian saya merelakan beasiswa S2 saya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi apa namanya ya, saya berkecimpung di Mualimin itu Pak sudah 5 tahun. 5 tahun sebagai musyrif atau pendamping asrama. Di sekolah kita itu sekolah asrama. Tapi kalau alumni saya di 6 tahun, jadi kehidupan saya di Mualimin itu 11 tahun. 5 tahun pendamping, 6 tahun menjadi siswa. Di samping itu juga ngajar SD selama 3 tahun. Jadi sedikit sharing pengalaman ya bapak-bapak dan ibu-ibu. SD saya itu SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah di pinggiran. Mungkin luasnya bapak-bapak dan ibu-ibu sampai kantor ini, sampai mobil itu cuman segitu luasnya. Dan cuma ada satu lokal. Dulu SD itu ya
apa ya, mati tak mau hidup segan mati tak mau. Muridnya cuma 10 setiap kelas, muridnya cuma 10 Pak waktu itu. Tapi sampai sekarang pendaftarnya inden, pesan kursi dulu. Jadi sekarang pesan kursi, kalau nggak pesan kursi ya sudah. Sekarang sudah penuh. Sekarang bulan apa? Maret. Sudah sejak Februari sudah pendaftaran sudah penuh 30 siswa. Jadi kita sudah tidak menerima pendaftaran murid lagi. Jadi ibu dan teman-teman dulu membangun SD itu mengembangkan. Jadi baru 4 atau 5 tahun terakhir ini SD itu berkembang. SD Muhammadiyah, daerah pinggiran. Kendalanya banyak. Kita sadar kalau kita mengejar sisi apa ya, nilai, itu kan tidak mungkin sekali Bapak dan Ibu-ibu. SD pinggiran, ya kalau dulu sekolah Muhammadiyah di Jogja dikatakan ya sekolah buangan. Ya memang seperti itu, banyak kita menerima pindahan anak yang dan sebagainya gitu. Hanya kita berpikir kira-kira apa yang bisa mengembangkan, menarik sehingga SD ini diminati oleh orang tua. Akhirnya apa? Memang kita tidak bisa berangan-angan harus nilai tinggi, itu tidak. Ya kita harus selalu dinilai terakhir, kalau try out dan lain sebagainya terakhir itu. Tapi peminatnya juga banyak Pak. Yang menjadi kenapa peminatnya banyak itu karena kegiatan. Jadi kegiatan kegiatan untuk siswa dan juga guru-guru, sehingga kita mencari potensi apa yang itu bisa digali dari anak-anak sehingga potensi itu bisa kita kembangkan. Potensi kita itu cuma satu Bapak dan Ibu-ibu, anak-anaknya hyperaktif, nggak karuan aktifnya. Ya kan aktif itu. Akhirnya apa? Kita buat kegiatan sederhana. Dimulai dari SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana waktu itu Pak. Tujuannya apa? Tujuannya waktu itu bukan untuk kita biar nama sekolah itu baik, bukan untuk kita mencari bantuan, tapi apa? Yang penting anak-anak itu ada kegiatan sehingga kegiatan sekolah itu tidak menjadi bosan. Anak-anak kalau di sekolah terus di kelas itu rasanya bosan sebenarnya Bapak dan Ibu-ibu. Apalagi sekarang ya. Bosan, apalagi kalau sekarang online. Ya agar anak-anak itu tidak merasa bosan, akhirnya kita mengadakan yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Waktu itu kita mengundang NGO. Jadi organisasi yang dia bergerak di bidang kebencanaan. Kita malah tidak mengadakan dari Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah di tingkat punya NDMC ya Pak ya di kebencanaan. Tapi kita tidak menggandeng mereka, tapi kita menggandeng NGO itu, bisa dibilang itu LSM. Nah, mungkin kalau di sini saya mendengar Sumatera itu LSM konotasinya negatif ya Pak ya, dan sebagainya. Tapi itu LSM. Dan kenapa kita memilih itu? Karena itu adalah tetangga kita. Sebelah SD ada orang yang bersihin di situ, potensi, mau nggak bantu SD? Cuma kayak gitu, ya kita bantu. 4 tahun berjalan, 1 tahun kita bekerja keras para guru, dan kita nggak hanya mengajak guru, tapi juga melibatkan orang tua dalam kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Satuan Pendidikan Aman Bencana dari tahun 2016 akhir mulai 2017 mulai berjalan hingga tahun sampai sekarang masih berjalan. Kita mandiri tanpa ada bantuan dan sebagainya. Nah, berawal dari kemandirian itu kita mendapatkan penghargaannya dari UNESCO, dari ASEAN, dari penghargaan dari ASEAN. Jadi waktu itu kita diundang ke Bangkok, Thailand. Perwakilan SD ke Bangkok, Thailand buat mendapatkan penghargaan
dari ASEAN tahun 2018. Tapi tidak ada Pak waktu itu yang berangkat karena keterbatasan biaya. Keterbatasan biaya, nggak ada yang berangkat. Akhirnya diwakilkan oleh Kemendikbud. Nah, Kemendikbud diwakilkan pejabat Kemendikbud. Nah, kita tidak punya biaya, baru penyerahannya setelah Kemendikbud Bali diserahkan kepada kita. Ya itu kondisi sekolah kecil dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf kalau mohon maaf menyinggung dari UMR di Jogja itu sangat-sangat tidak layak pada itu. Tapi semangat kita untuk membangun, semangat untuk kita bisa bermanfaat untuk orang di sekitar itu ada. Karena semangat dari sekolah Muhammadiyah itu adalah semangat dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, di mana surat Al-Ma'un itu ada disebutkan di awal, ditanya tentang apakah kalian tahu orang yang mendustakan agama, kan di situ dijelaskan. Kemudian dijelaskan ciri-cirinya orang yang kedua mendustakan agama. Ayat kedua menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghargai anak yatim, kemudian tidak mendorong memberi makan fakir miskin, kemudian orang yang sholat tapi lalai, dan juga orang yang riya. Nah, semangat Al-Ma'un itu ada di ayat kedua dan ayat ketiga, yaitu jangan sampai kita menelantarkan anak yatim dan juga mendorong memberi makan orang miskin. Jadi mendorong memberi makan orang miskin itu bukan hanya sekedar kita memberi makan orang miskin, tapi bagaimana agar orang miskin itu tidak tidak lagi menjadi miskin, harus keluar dari kemiskinan. Maka dengan apa? Salah satunya itu satu-satunya cara adalah dengan memberikan pendidikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sekolah saya itu berapa puluh juta sendiri anak-anak yang nunggak nggak bayar sekolah. Yang nunggak nggak bayar sekolah, yang nunggak itu nggak bayar sekolah. Sehingga ya kita mengandalkan donatur. Jadi kadang ketemu orang, Pak, saya itu punya sekolah gini. Ya nggak punya malu lah yang ketemu saudara yang kelihatannya bercukupan. Jadi Pak, sekolah kita tuh gini. SPP-nya 50.000. Yang belum bayar anak tuh segini. Kira-kira kalau Bapak mau menjamin membayarkan anak sebulan 50.000, kira-kira mau atau tidak? Cuma 50.000 Mas. Iya Pak. Ya sudah, saya bersedia menanggung satu anak biayanya sebulan. Jadi modal kayak gitu, modal nggak tahu malu. Terus habis itu ada keinginan agar sekolah kita maju, tapi apa yang bisa kita kembangkan? Nah, mungkin kalau di sekolah sini saya nggak tahu apa yang bisa dikembangkan, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sendirilah yang mengetahui apa yang bisa menjadi potensi dari sekolah ini. Tapi mohon maaf, kadang-kadang sekolah itu juga tidak bisa berkembang karena apa? Mengurusi masalah, hanya mengurusi masalah internal yang ada di sekolah. Sehingga waktu kita habis bukan untuk mengembangkan sekolah, tapi waktu kita habis hanya untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Sebelum sekolah ini berkembang, sekolah saya berkembang itu baru tahun 2016-2017. Waktu itu saya baru masuk, baru kita mulai sudah mulai berkembang saya masuk itu sebenarnya. Karena apa? Sebelumnya itu ya hanya ngurusi masalah, Pak. Ngurusi masalah internal yang ada di dalam. Sehingga waktu kita itu habis untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak bisa fokus apa toh yang sebenarnya bisa kita kembangkan dari sekolah. Jadi ini yang digunakan analisis kita. Jadi analisis kita bukan berawal dari masalah, tapi berawal dari potensi apa yang bisa kita kembangkan dari sekolah. Itu kalau saya di SD. Tapi kalau saya di Mu'alimin, kalau Mu'alimin itu kan tingkat MTS sampai MA. Jadi saya tinggalnya di asrama bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan di rumah. Pagi sampai siang aja di SD, maghrib sampai subuh di asrama bersama anak-anak. Jadi sekolah saya ya bisa dikatakan kalau untuk nilai itu memang kalah dari sekolah-sekolah negeri. Tapi untuk kegiatannya, bisa dikatakan
seabrek lah, banyak sekali kegiatannya. Mungkin yang anak-anak suka dari sekolah saya itu apa? Tapak suci. Di sini ada ya Pak ya? Tapak suci ada ya? Tapak suci. Jadi tapak suci di sekolah saya itu bukan hanya sekedar menjadi ekstra wajib. Masa ekstra wajib itu apa? Ekstra wajib itu anak wajib untuk mengikuti ekstra. Tapi biasanya di samping ekstra wajib itu ada latihan tambahan. Latihan tambahan setiap sore. Jadi bukan hanya wajib. Nah, latihan tambahan ini siapa kira-kira yang berminat? Latihan tambahan hanya anak-anak yang berminat di pencak silat, yang berminat di tapak suci saja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kami juga mengajar tapak suci di Sumber Kudus. Di daerah pedalaman itu saya nggak tahu ada kampung ya di dalam hutan gitu. Saya kaget aja ketika saya masuk itu kan, saya sampai ke Sumber Kudus itu jam 12 malam. Saya dari Padang sampai Sumber Kudus itu kan saya tidur. Bangun-bangun, ini kok nggak ada lampu, kok nggak ada hutan. Pak, ini ada kampung nanti. Ada Mas. Saya mengatakan, saya masuk, ternyata ada kampung, ada 5 nagari di atas itu. Ketika pagi saya jalan, ya Allah, ternyata lewat hutan, sampingnya jurang gitu. Masuk ke Sumber Kudus. Kami itu di Sumber Kudus, di Sumber Kudus Selatan tinggalnya. Ini kayak itu. Di ujung, makanya di ujung ya. Kagetnya saya sudah. Oh, ada dari Sumber Kudus. Dari mana Sumber Kudusnya? Yang di Simpang MTS. Oh, TBA. Enggak, yang di Sumber Kudus. Oh, Sumber Kudus Selatan. Oh. Yang MTS Sumber Kudus. Oh, MTS Sumber Kudus. Berarti dekat baru. Enggak, yang di itu di dalam tanda tangan. Tata tanah. Rajin belajar. Punya Pak Asril. Iya. Dekat Pak Asril ya. Yang Simpang 3 Oh, sama. simak kita. Nah itu ya, itulah kondisinya. Jadi di sana juga kami kaget. Tapi ya situ. Untungnya ya sudah ada kendaraan kan Bu, disediakan kendaraan, jadi karena ada kendaraan kami bisa ke sini. Jadi di sana ada tapak suci. Kami mengajarkan tapak suci kan. Mana tadi lihat itu ada logonya Arca kan. Wah itu sama berarti belinya di tempatnya Bang Arca kan, di Arsik di Padang kan. Jadi ketika di tapak suci kita di Sumber Kudus ini kita sudah memiliki siswa 50 siswa anak. Itu sudah kita latihan 6 bulan dan semangatnya itu bagus. Jadi kita yang menjaga semangat anak-anak itu. Jadi itu mungkin kegiatan-kegiatan di luar jam belajar, mungkin anak yang lebih suka di situ. Kadang kan setelah belajar mungkin anak mulai kan nggak jelas. Kalau semua anak ini ada silakan latihan tapak suci sendiri. Nah, di situ anak-anak semangat dan ada motivasi buat kalau ada dari dukungan dari guru, maka anak itu akan ada motivasi. Bahkan kadang ketika anak itu mau aktif di tapak suci dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan itu akan menjadi brosur hidup, iklan hidup dari sekolah kita. Jadi dulu kita mengandalkan pemasaran sekolah itu bukan dari brosur, tapi dari mulut ke mulut, dari anak-anak orang tua dan sebagainya. Yang jadi keunggulan kalau di SD itu tadi kegiatan selain ada selain kegiatan SPAB ada juga kegiatan ini. Aduh, saya kok lupa ya. Jadi daun kemudian dikasih ke kain daunnya direbus dulu. Jadi nanti ada di kain itu ada motif-motif daunnya. Jadi kayak batik tapi motifnya alami dari daun. Saya lupa itu namanya apa. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang itu membuat anak menarik. Tapi kalau di Mu'alimin, mungkin yang menarik anak itu malah tapak suci. Karena ya latihannya itu bukan hanya jadi wajib, tapi juga tambahan sehingga anak-anak itu latihan sendiri justru dari situ atlet-atlet itu akan berkembang di tapak suci. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu sedikit cerita saya kenapa saya bisa sampai di sini ya itu. Jadi ketika saya di sini terpaksa harus meninggalkan itu semua. Ngajar SD, beasiswa, di Mu'alimin, semuanya saya
tinggalkan buat mencari pengalaman baru di Sumur Kudus di Sumatera Barat ini. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu, memang kalau mohon maaf kalau kita memang niatnya itu apa ya, ke dunia, itu nggak akan ada habisnya. Tapi kalau niat kita tulus untuk berkembang sekolah dan anak-anak, jalan itu pasti ada. Itu yang saya rasakan. Sekolah dari sekolah yang nggak punya uang, tapi karena ada niat terus daripada guru-gurunya dan mau saling bahu-membahu, memanfaatkan masyarakat sekitar, memiliki hubungan baik dengan orang tua, akhirnya sekolah itu bisa berkembang. Jadi ada semangat al-ma'un, ada semangat ta'awun, menolong di situ. Sehingga jalan itu pasti ada. Yang penting jangan sampai kita berhenti untuk berpikir, memikirkan apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa nantinya bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak bukan hanya yang pintar tapi juga mampu aktif. Nah, anak-anak itu kan sebenarnya tidak bisa kita nilai dari nilai. Maksudnya meskipun nilainya jeblok atau jelek, tapi di satu sisi mungkin ada potensi lain dari anak yang bisa kita kembangkan di situ. Itu maka pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat betul bisa saya rasakan. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hidupilah Muhammadiyah. Itu sebenarnya singkat, padat, jelas, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita benar-benar menghidupi Muhammadiyah, jalan itu nggak tahu entah dari mana, pasti selalu ada. Jalan itu pasti ada. Karena bermuhammadiyah itu kan salah satu jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir saya juga pesan Buya Syafi'i kepada kita bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah yang namanya meminta zakat. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah yang namanya meminta zakat, meminta infak, meminta sedekah. Tapi di dalam Quran adanya perintah untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dan perintah zakat itu selalu bersanding dengan perintah sholat. Karena dengan sholat kita mensucikan jiwa raga, dengan berzakat kita mensucikan harta kita. Nah, meskipun kita tidak bisa memberikan secara materi atau uang, tapi setidaknya kita bisa berinfak, bersedekah, berjuang dengan pikiran, tenaga, dan juga usaha. Kalau niat